Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman, berjumpa lagi di Rumah Belajar Ilmu Komputer bersama saya, Lia Farokah. Nah, teman-teman, kemarin di video-video sebelumnya kita sudah banyak sekali membahas tentang teori, kemudian studi kasus dengan perhitungan manual, misalnya pakai Excel gitu ya. Kita sudah banyak sekali membahas dari decision tree, Kamin clustering, kemudian beberapa yang lainnya. Nah, kali ini kita akan praktek mulai dengan tools atau software untuk data science. Namanya adalah Rapid Miner, teman-teman. Nah, ini adalah salah satu tools untuk analisis data yang cukup powerful dan bagi teman-teman yang nggak bisa coding gitu ya, jangan khawatir. Nah, biasanya kalau di Python itu kan teman-teman harus bisa coding gitu ya untuk menganalisis sebuah data misalnya seperti itu. Nah, ini seperti visual gitu ya. Nanti kita akan lihat gitu ya teman-teman. Jadi Rapid Miner sendiri itu adalah software data mining atau data science. Jadi nanti dia desain alur kerjanya secara visual. Jadi tinggal drag and drop teman-teman. Kemudian play. Running secara otomatis, keluar hasil kita tinggal analisa. Nah, seperti itu. Kemudian ini saya hari ini ingin memperkenalkan interface yang ada di Rapid Miner. Teman-teman nanti tinggal download, searching aja di Google Rapid Miner. Nah, nanti akan keluar, silakan download di website resminya ya teman-teman. Nah, ini ada 7 yang akan saya jelaskan. Tidak secara detail karena yang lain misalnya ini untuk save, kemudian untuk beberapa tombol yang lain kita akan belajar sambil jalan teman-teman. Jadi sambil jalan nanti karena setelah ini kita akan banyak sekali membahas tentang Rapid Miner. Entah itu decision tree dengan Rapid Miner, kemudian Kamin clustering dengan Rapid Miner, asosiasi yang a priori dengan Rapid Miner, linear regresi dengan Rapid Miner, dan lain-lain gitu ya. Jadi akan kita jelajah satu persatu. Nah, kali ini saya kenalkan secara umum, interface-nya adalah seperti ini. Kita akan bahas 1 sampai 7, teman-teman. Nah, untuk yang pertama adalah proses, lembar proses. Jadi panel proses itu adalah ibaratnya lembar kerja kita. Nah, di sini nanti kita tahu bahwa kemarin kita belajar tentang algoritma Kris DM gitu ya. Jadi sebuah data mining itu ada prosesnya gitu ya. Ada data pre-processing, kemudian ada baru modeling, baru evaluasi gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang belum melihat videonya bisa klik link yang ada di atas. Jadi nanti kita tinggal drag and drop. Jadi data-data yang sudah kita import di drop ke situ, kemudian setelah itu mau diapain? Oh, ternyata mau dibersihkan datanya dulu. Nah, panggillah operator untuk pembersihan data di drag and drop di situ juga. Kemudian modelingnya pakai apa? Oh, pakai decision tree. Tinggal dipanggil operatornya, drag and drop di lembar kerja itu, kemudian dihubungkan, kemudian di running, selesai gitu ya. Muncullah hasil analisanya dan teman-teman bisa langsung analisis gitu ya. Nah, ini adalah fungsi dari panel proses teman-teman. Jadi, satu set operator terhubung untuk membantu Anda mengubah dan menganalisis data Anda. Oke, kemudian yang kedua adalah repository. Jadi repository ini adalah ibaratnya pusat penyimpanan data Anda gitu ya. Jadi pusatnya di sini nanti sebelah kanan atas itu teman-teman bisa lihat bisa import data. Misalnya teman-teman ada data di komputer bentuknya Excel, tinggal dipanggil aja atau mungkin bentuknya CSV tinggal dipanggil aja kemudian diimport, kemudian dianalisis gitu ya. Nah, kalau yang di sampel ini adalah ada juga beberapa dataset yang sudah disediakan secara default di Rapid Miner, teman-teman. Nah, nanti kalau mau coba, boleh silakan. Oke, jadi, nah, repository ini tidak hanya memanggil data kita yang baru teman-teman. Maksudnya dalam arti ketika teman-teman sudah mengolah sebuah dataset, sudah ada banyak proses gitu ya, proses katakanlah ada cleaning data, kemudian ada juga eh, modelingnya pakai decision tree, pakai C45 atau pakai apa, performanya pakai conversion metric. Nah, udah selesai. Nah, itu bisa di-save juga, teman-teman. Bisa di-save di sini, misalnya di local repository,
di repository ini, sehingga ketika teman-teman kapanpun membutuhkan, teman-teman buka RapidMiner-nya, ya sudah, tidak mulai dari proses drag and drop dari awal gitu ya. Oke. Nah, nanti sambil praktek. Kemudian ini adalah operator. Nah, yang ketiga, sesuatu yang penting adalah operator. Operator ini isinya adalah elemen dari suatu proses. Tiap operator mengambil input dan membuat output tergantung pada pilihan parameter. Jadi, katakanlah teman-teman, oh saya punya dataset. Kemudian ini saya mau klasifikasikan di algoritma klasifikasi. Pakai apa? Pakai decision tree. Nah, teman-teman tinggal searching di situ, search for operator, decision tree. Nah, nanti tinggal ada gitu ya. Habis ini kita praktek setelah penjelasan teori dulu. Kemudian tinggal di drag di lembar kerja gitu ya. Setelah data kemudian di drag ke lembar kerja, decision tree tinggal dihubungkan, selesai deh gitu ya. Nah, dan banyak sekali teman-teman operatornya, nggak hanya tentang modeling gitu ya. Di situ ada modeling, ada algoritmanya, ada juga untuk validation-nya atau evaluasinya, ada juga untuk cleansing data, misalnya scoring, dan lain-lain gitu ya. Teman-teman nanti bisa explore. Nah, untuk penyarian operator itu bisa secara hierarki teman-teman. Jadi yang di kanan atas ini adalah secara hierarki. Jadi ada beberapa menu. Ketika diklik tanda panah itu akan ada menu yang lain lagi gitu ya. Bisa teman-teman pilih gitu. Kemudian kalau yang hierarki search, nah sebelah kanan atas itu teman-teman bisa searching di situ teman-teman. Jadi bisa searching di situ, bisa cari gitu ya. Diketik aja decision tree gitu ya. Nah, itu juga bisa. Bentuknya kayak gini nanti teman-teman. Classification. Nah, nanti ada pilihannya lumayan banyak gitu ya. Ada banyak cara gitu. Kemudian yang keempat adalah parameter. Nah, kita tahu bahwa gitu ya. Setelah kita mengambil operator, nah operator itu pasti punya sebuah parameter. Contoh misalnya kalau decision tree, ID tree gitu ya, parameter untuk split pohon keputusannya misalnya pakai information gain. Nah, nanti di parameter itu disetting pakai information gain misalnya, atau pakai gain ratio, atau pakai Gini index dan lain-lain gitu ya. Jadi pasti ada parameternya. Jadi parameter adalah opsi untuk mengkonfigurasi perilaku dari operator. Misalnya kalau operatornya adalah validation, oh misalnya teman-teman pilih conversion metric. Nah, tinggal kira-kira seperti apa gitu ya. Jadi harus dikonfigurasikan. Kemudian yang kelima adalah help. Nah, pada RapidMiner itu cukup kaya akan fitur teman-teman. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah menghafal semua fitur gitu ya. Saya pun tidak akan hafal. Setiap teman-teman ngambil katakanlah operator, nah di sebelah kanan bawah itu akan ada help. Jadi setiap akan ada penjelasannya. Misalnya, oh decision tree itu di help itu ada tulisan dia termasuk supervised learning, dia termasuk algoritma apa. Jadi akan ada sebuah informasi yang bisa mengguideline teman-teman gitu ya. Kira-kira ini apa sih, fungsinya buat apa gitu ya. Kemudian yang keenam adalah button. Nah, ini ada button untuk running ya teman-teman. Jadi ketika di lembar proses ya tadi, lembar kerja sudah di drag and drop di situ, disaling hubungkan gitu ya. Kemudian nanti akan di running. Nah, keluarlah hasilnya gitu ya. Bisa klik tombol yang ini. Bisa juga tekan F11 teman-teman. Nanti langsung ke running. Oke, kemudian yang terakhir adalah tombol ketujuh yaitu view gitu ya. View ini ada banyak tombol, ada design, ada research, ada turbo prep, ada auto model, deployment, banyak ya. Nanti teman-teman bisa explore sendiri. Kalau bingung nanti bisa lihat di dokumentasi manual PDF-nya dari RapidMiner. Dia akan menjelaskan satu persatu menu yang ada di RapidMiner itu apa saja gitu. Nah, yang pertama, pokoknya ketika kita mau ke lembar kerja kita, diklik yang tab design. Nah, nanti ketika kita habis running, itu akan kita diarahkan di tab yang research, gitu ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, itu ya sedikit pengenalan interface dari eh, RapidMiner. Nah, ini di dalamnya ya, kalau mau mengeksplor lagi. Oke,
seperti itu, teman-teman. Nah, ini kita coba langsung buka saja ya, supaya kita langsung praktek. Nah, ini saya sudah buka software Rapid Miner gitu ya. Nah, ini tadi sudah disebutkan ada lembar kerja yang di sini proses, kemudian ada repositori sebelah kiri, kemudian ada operator, kemudian ada parameter di kanan gitu, kemudian ada juga heap di bawah gitu ya. Oke, nah seperti itu. Contoh aja ya, di repositori ini seperti yang saya bilang sudah ada default data bawaan gitu ya. Tinggal drag and drop. Nah, kita hubungkan ke sini, kita play. Nah, sudah muncul ya datanya ya. Kalau mau balik ke awal lagi, balik ke yang view design. Ini lembar kerja kita. Bu, saya mau ke ini, decision tree, misalnya mau klasifikasi. Nah, dicari aja, kemudian di drag and drop di sini. Nah, kemudian mau di play, tinggal di play. Keluar hasilnya. Tinggal teman-teman mau analisis atau melanjutkan di pengujian performa atau mungkin mau diuji dengan algoritma yang lain, dibandingkan, silakan gitu ya. Nah, ini cukup powerful sekali teman-teman. Nah, misalnya ini saya melakukan klasifikasi dengan decision tree gitu ya. Nggak usah khawatir. Nah, di sini di bawah, di decision tree yang bawah, ini ada keterangan sinopsisnya tentang decision tree. Oh, decision tree itu ternyata tentang supervised learning. Kemudian di sini juga parameternya teman-teman. Misalnya kalau ID tree, oh pakai information gain, tinggal diganti gitu ya. Tinggal di play lagi. Mau pakai pruning, oke. Nggak pakai pruning, silakan gitu ya. Jadi cukup mudah kita mengolah, menganalisis data science menggunakan Rapid Miner ya teman-teman. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan bedah satu persatu di apa ya berbagai algoritma yang ada praktek di Rapid Miner gitu ya. Nah, terima kasih untuk hari ini. Semoga membawa manfaat, semangat untuk terus belajar bersama. Terima kasih.